Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Mantri Kota. Jangan lupa di like dan subscribe agar bisa berlangganan ya. Channel Mantri Kota. Hari ini kita akan membahas tentang materi keperawatan, soal-soal materi keperawatan anak ya. Dari Mantri Kota. Lanjut. Soal pertama, penyebab terbanyak kematian balita adalah A. Diare, B. Pneumonia, C. DBD atau DHF, D. Bronchopneumonia, E. Tipoid. Ya, kemarin di bimbel soal ini banyak yang salah. Jawabannya apa teman-teman? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah A. Diare. Diare adalah penyebab terbanyak kematian balita. Ya, ini datanya. Untuk prenatal usia 0 sampai 7 hari adalah terbanyaknya adalah gangguan pernafasan. Untuk neonatal usia 7 sampai 29 hari paling banyak sepsis. Untuk bayi paling banyak diare, dan balita juga terbanyak adalah diare ya. 25% untuk diare. Yang kedua adalah pneumonia. Pneumonia termasuk tinggi ya di Indonesia. Lanjut. Soal yang kedua. Yang bukan merupakan tahapan pertumbuhan anak adalah usia A. Infant, B. Balita, C. Prasekolah, D. Sekolah, E. Dewasa. E. Dewasa awal maksudnya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah E. Dewasa awal. Dewasa awal juga sudah ikut dewasa ya, namanya aja sudah dewasa. Kalau infan, balita, prasekolah, sekolah itu masuk ke tahap pertumbuhan anak. Ya. Lanjut. Soal ketiga. Pemberian vitamin A biasanya diberikan tiap 6 bulan sekali. Yaitu setiap bulan A. Januari dan Juli, B. Februari dan Agustus, C. Juli dan Januari, D. Agustus dan Januari, E. Februari dan Juli. Mudah banget ini. Ini biasanya berbarengan dengan pemberian obat cacing ya. Bukan biasanya sih, memang pemberian obat cacing juga bulan-bulan ini. Ada yang 2 kali dalam setahun untuk daerah yang resiko tinggi, untuk daerah yang tidak beresiko setiap 1 bulan itu. Jawabannya apa untuk pemberian vitamin A? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Diingat ya, ini cuma tahun lalu soal ini keluar ya. Pemberian vitamin A diberikan setiap 6 bulan sekali, yaitu bulan Februari dan Agustus ya. Lanjut. Ya, ini jawabannya. Bulan 2 dan bulan 8 ya. Soal ketiga. Bayi termasuk klasifikasi ikterus jika pada pengajian ditemukan A. Anamnesa menurut ibu timbul ikterus pada umur lebih 24 jam sampai dengan kurang dari 14 hari setelah lahir. B. Tampak kuning dan pada jam pertama dan selanjutnya menghilang. C. Mata bayi tampak ananis. D. Riwayat kuning lebih dari 14 hari setelah lahir. E. Mulut bayi mencucu. Jawabannya adalah, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawabannya adalah A. Pembahasannya adalah klasifikasi ikterus berat apabila ditemukan adanya kuning pada hari pertama, kurang dari 24 jam setelah lahir, dan ditemukan pada lebih dari 14 hari, atau tinja berwarna pucat serta pada daerah telapak kaki dan tangan tampak kuning. Kemudian klasifikasi ikterus apabila terdapat tanda gejala lebih dari 24 jam sampai kurang dari
14 hari dan kuning tidak sampai telapak tangan dan kaki. Klasifikasi tidak terus jika tidak ada tanda kuning ya. Ini penjelasannya ya. Jadi jawabannya tadi ya klasifikasi terus. Lanjut. Soal keempat. Di bawah ini adalah penyakit yang tidak termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Adalah A. Campak, B. Tetanus, C. Poliomyelitis, D. Tipoid, E. Tuberkulosis. Ya jawabannya mudah banget ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya jawabannya adalah D ya. D tidak termasuk, campak termasuk, tetanus termasuk, poliomyelitis termasuk, TB termasuk ya. Lanjut soal berikutnya ya, ini jawabannya tipoid ya. Lanjut. Yang tidak termasuk sasaran imunisasi adalah A. Bayi usia 0 sampai 1 tahun, B. Ibu hamil dan wanita usia subur dan calon pengantin, C. Anak sekolah dasar kelas 1 ya, D. Anak sekolah dasar kelas 2 sampai dengan 6, E. Calon jamaah haji. Apa? Sasaran imunisasi ya. Jawabannya I ya, I. I itu memang dapat vaksin tapi bukan termasuk imunisasi ya, bukan program imunisasi. Memang kalau calon jamaah haji itu dapat vaksin ya, vaksin apa influenza sama MERS atau apa gitu ya. Saya lupa ya karena saya nggak kerja di puskesmas ya. Lanjut. Soal keempat 6. Gejala utama pertusis adalah A. Keringat dingin pada malam hari, B. Terjadinya penumpukan lendir dalam saluran nafas, C. Adanya selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil, D. Kaku otot pada rahang disertai kaku leher, kesulitan menekan kuku, otot, perut berkeringat dan demam. E. Demam, batuk pilek, konjungtivitis, bercak kemerahan di kulit. Jawabannya adalah ya, ingat ya, pertusis ya. Pertusis. Jawabannya adalah ya B. Penjelasannya adalah gejala utama pertusis timbul saat terjadinya penumpukan lendir dalam saluran nafas akibat kegagalan aliran oleh bulu getah yang lumpuh berakibat terjadinya batuk paroksimal ya. Pokoknya intinya terjadi penumpukan lendir dan terjadi sesak itu ya. Gejala pertusis. Lanjut batuk-batuk gitu ya. Lanjut soal nomor 7. Nomor 7 ini salah angkanya 9. Bayi baru lahir dikatakan BBLR apabila berat badan saat lahir kurang dari titik-titik gram. BBLR itu singkatan bayi baru lahir rendah ya. Ya pasti jawabannya adalah ya C, karena normal minimal lahir itu adalah 2500 mg. Kok miligram maksudnya gram ya. Ingat ya, minimal itu 2500 gram ya. Nah, ini jawabannya ya. Lanjut. Oh, sudah selesai ternyata ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ingat ya, untuk SKB itu ya 60% ini loh ya. Kalau SKD kemarin itu cuma 40% ini. Jadi tetap semangat untuk nilainya yang di bawah, dan untuk nilainya yang rankingannya kemarin masih di atas ya tetap semangat ya, karena 60% ini ya, 60% ini sangat bisa mengubah semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jazakumullah hasanah jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.